ada bangsa lain yang datang ikut bersama bangsa Israel untuk mencari Tuhan. Ini Amang Pendeta, banyak Amang Pendeta naposo bulung kita ini, naposo bulung HKBP. Mereka pikir HKBP itu karena ada Bataknya, seolah-olah HKBP itu hanya untuk orang Batak. Padahal mungkin bisa Amang Pendeta terangkan lagi kepada pendengar, karena Zakaria 8 ayat 20-23 menjelaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang inklusif kepada semua bangsa dan umat. Begitu juga dengan gereja kita, Amang Pendeta ya. Jadi bukan hanya untuk Bataknya. Mungkin bisa diterangkan Amang Pendeta kepada pendengar kita, silakan. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama kami dalam kanal YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih, pertemuan kita kali ini sedikit berbeda dari yang lain karena narasumber kita datang dari pelayanan yang ada di tengah-tengah distrik ini dengan gereja yang sedikit khas dan unik. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, mari kita sambut hamba Tuhan. Horas Amang Pendeta. Horas Anggia. Bagaimana kabarnya Amang Pendeta? Sehat. Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebelum kita memulai podcast ulasan evangelium untuk minggu kelima setelah Trinitatis, ada baiknya kita kenal dulu Amang Pendeta yang menjadi narasumber kita untuk kali ini. Silakan Amang Pendeta. Terima kasih pada kesempatan ini buat Bapak host yang begitu lugas dan begitu boleh menggairahkan suasana kira-kira begitu. Pada kesempatan ini kami perkenalkan diri kami Pendeta Ona Jonar Silaban yang sekarang melayani di HGBP Marturia, Gereja Buruh dan Pemuda Marturia. Istri saya berupa jahitan dan anak 3 orang serta 1 cucu. Pada saat ini kami menyampaikan juga horas buat pemirsa sekalian. Terima kasih Amang Pendeta, Gereja Buruh dan Pemuda. Itu kekhasannya, karena Batam ini adalah daerah industri Amang Pendeta ya. Jadi sejarahnya juga gereja itu memiliki kedekatan emosional kepada seluruh warga Batam, terkhususnya jemaat kita. Amang Pendeta, kita akan mulai podcast kita ini, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kami boleh bertemu kembali lagi di kanal YouTube ini melalui layar kami masing-masing. Jemaat Tuhan yang sedang mendengar baik dalam perjalanan maupun di rumah ataupun di tempat mereka bekerja. Kami juga bersyukur atas kehadiran hamba Tuhan, Amang Pendeta Silaban, yang hadir di tempat ini untuk bersama-sama berbagi tentang firman Tuhan yang akan kami gumuli. Biarlah Tuhan hikmat-Mu yang menerangi setiap hati kami, beserta dengan jemaat yang mendengar tayangan ini. Biarlah kami penuh dengan sukacita dan hikmat daripada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih, Zakaria pasal 8 ayat 20-23, itulah firman Tuhan yang akan diperdengarkan dalam ibadah minggu kelima setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengar ulasannya dari Amang Pendeta Silaban, saya akan bacakan untuk kita Zakaria pasal 8 ayat 20-23. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Langsung saja Amang Inang, saya berikan ke Amang Pendeta Silaban sebagai narasumber kita. Silakan Amang, boleh berbagi
Apa yang melatar belakangi teks ini atau yang bisa dibagi kepada kami? Silakan Abang Pendeta. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini buat semua pemirsa, secara khusus buat distrik 20 Kepulauan Riau. Pada nas yang kita gumuli pada saat ini yaitu pada Minggu 5 Juli 2026 yang diambil dari Zakaria pasal 8 ayat 20 hingga ayat 23 dengan tema keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudara, Zakaria artinya Tuhan mengingat. Tuhan mengingat itu berarti bahwa kasih Tuhan itu sepanjang masa dan sepanjang zaman. Zakaria adalah anak dari Berekia, neneknya bernama Ido. Dan Ido ini adalah dari kaum Lewi yang pernah menjadi imam di Yehuda dan di Yerusalem. Zakaria dia ikut juga di dalam pembuangan di dalam Babylon yang pada masa itu pada pembuangan yang kedua sekira pada tahun 536 dan mungkin dia lahir di Babylon. Dan juga pada zaman Darius yang waktu itu dan juga di dalam kembali ke Yerusalem, di mana Raja Darius untuk memerintahkan Bupati Zerubabel untuk membangun bait suci kembali. Alangkah Zakaria melihat keadaan yang sesungguhnya di tengah-tengah umat itu, secara khusus tentang bait suci, di mana Zakaria ini adalah melanjutkan estafet kepemimpinan dari Nabi Hagai, di mana Hagai itu dikenal bahwa dia seorang nabi yang sungguh-sungguh membuat pondasi yang kokoh dan juga membangun bait suci itu. Di dalam estafet kepemimpinan itu, maka Zakaria dinamai dengan nabi seniman, yaitu untuk memperbaiki kembali bait suci itu, di mana di dalam pencahayaan dan juga di dalam jendela sebagai simbolisnya di dalam keceriaan dan cahaya di dalam bait suci itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, bila kita melihat memang dari latar belakang tadi, Zakaria itu dipersiapkan oleh Tuhan dengan beberapa penglihatan yang sangat luar biasa, yang dinamai dengan penglihatan ilahi. Penglihatan itu yaitu tentang mesianis, di mana kedatangan Mesias yang akan datang, yang dinubuatkan. Dan sehubungan dengan itu, Zakaria ini melengkapi tentang nubuat tentang Mesias dan juga tentang bagaimana akhir zaman. Sebagaimana dalam perjanjian lama juga kita menjumpai dalam Yesaya pasal 66 itu bagian daripada rangkaian yang tidak terpisahkan dengan suara nabiah daripada Zakaria ini. Saudara-saudara, bila kita melihat lagi di dalam semuanya penglihatan daripada Zakaria ini, bisa saja bagaimana kita menghubungkan dengan penglihatan daripada Daniel di dalam perjanjian lama dan juga dengan kitab Wahyu. Nah, penglihatan-penglihatan ini adalah merujuk kepada umat Israel, di mana pada saat itu di dalam kota kampung yang sudah lama tidak didiami, tetapi kesempatan ini diberikan Tuhan kepada Zakaria berpenglihatan yang ilahi, yaitu membangun kembali bait suci di Yerusalem. Itu dapat kita lihat dari ajakan yang pertama itu, yaitu beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk bangsa banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, kata melunakkan hati Tuhan, yaitu itu berarti umat Israel harus kembali kepada Tuhan, dan
Umat Israel harus mencari Tuhan. Dan disitulah ada sukacita dan ada damai sejahtera. Untuk itu Zakaria ini menekankan bagaimana mencintai kebenaran dan damai. Saudara-saudara, bila kita mendalami lagi tentang kitab Zakaria ini, memang benar-benar kita melihat beberapa hal yang mungkin dalam pergumulan kehidupan kita. Bagaimana dia melihat ajakan ini melunakkan hati Tuhan. Dan juga bagaimana kita hadir sebagai umat Kristen di dunia ini. Bila kita membaca pada ayat yang ke-23, dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi yang berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Kata pada waktu itu 10 orang, itu berarti saudara-saudara angka banyak orang. Angka yang akan datang berduyun-duyun untuk mengenal Tuhan. Angka yang pasti digunakan untuk angka yang tidak pasti disebutkan. Menurut Barnes, 10 orang adalah simbol keseluruhan datang kepada Tuhan. Merujuk sebaliknya apa yang terjadi kekacauan di Babel. Ajakan ini dari semua bangsa dan bangsa-bangsa itu artinya dari banyak negara yang berbeda dan yang dari jauh akan bersatu dan tidak ada yang dikecualikan ketika Tuhan berkata. Dikatakan ada akan memegang ujung jubah Yahudi. Itu berarti orang Kristen kadang disebut sebagai orang Yahudi, yaitu untuk memegang jubah. Berarti istilah ini menjadi isyarat memohon bantuan persahabatan yang lainnya. Boleh kita bandingkan dengan Yesaya pasal 3 ayat 6 dan juga Yesaya pasal 4 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita menghubungkan di dalam tahun transformasi yang sekarang diagungkan oleh HGBP, bagaimana kehadiran daripada gereja dan juga kehadiran daripada gereja itu di tengah-tengah pengajaran iman, di tengah keluarga. Bagaimana kita hadir dan kembali kepada Tuhan, yang pertama mencintai kebenaran dan mencintai damai sejahtera. Itulah cara melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan. Banyak pergumulan kita, orang tua, anak, ataupun secara khusus buat para remaja sekarang. Bagaimana mereka mencintai kebenaran dan bagaimana mereka mencintai damai itu. Satu-satunya jalan Allah. Bagaimana kita belajar dalam zaman waktu yang tidak bisa kita lihat menentukan pada saat ini. Tapi zaman ini benar-benar maju ke depan. Marilah saudara-saudara melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Dan ingat, dari Nabi Zakaria ini mengajak kita, menolong kita untuk mengerti di dalam perjalanan kehidupan kita bahwa Tuhan itu boleh melunakkan hatinya jikalau kita bertobat, jikalau kita mau berubah di hadapan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini, di dalam pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, marilah sungguh-sungguh memberikan waktu, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang pengakuan dosa, belajar bersama dengan anak-anak kita. Satu-satunya melunakkan hati Tuhan Allah di dalam pergumulan kita pribadi, mencari Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Dan ingat, itu menjadi sukacita bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kesempatan yang bahagia ini, keselamatan bagi bangsa-bangsa adalah itulah kedatangan Kristus untuk menyelamatkan semua dunia ini. Tidak tanpa kecuali bangsa dan negara di dunia ini. Pada kesempatan ini saudara-saudara, firman Tuhan ini menolong kita. Marilah mencintai kebenaran dan damai. Dan marilah melunakkan hati Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Amang Pendeta. Ibu bapak serta saudara-saudariku, dimulai dari historis sejarahnya Zakaria itu disampaikan Amang Pendeta Silaban bahwa pada dasarnya ternyata Zakaria itu adalah dari kaum Lewi Amang Pendeta ya. Iya. Jadi opungnya atau leluhurnya adalah imam turun kepada Zakaria yang diperkirakan Zakaria juga lahir di tengah-tengah pembuangan sampai kepada penglihatan dan juga masa-masa pelayanan transisi dari sebelum Zakaria sampai kepada Zakaria. Dan itu yang langsung disampaikan Amang Pendeta Silaban tadi dari ayat per ayat 20 sampai ayat 23 sampai kepada kontekstual tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Tapi Amang Pendeta, sepertinya buru-buru sekali kita biar jangan terlalu cepat. Sebenarnya Amang Inang juga yang mendengar ini mungkin masih merasa haus. Boleh Amang Pendeta beberapa hal yang bisa kita lihat atau kita petik lagi, terkhusus tadi di ayat 23 ada dikatakan kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Tadi ada disinggung Amang Pendeta tentang kehidupan remaja, pemuda di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah gereja. Yang saat ini sedang bimbang kan Amang Pendeta, yang tidak tahu masa depannya bagaimana. Mungkin dengan ayat 23 ini Amang Pendeta, apakah ini bisa menjadi salah satu kekuatan, penguatan bagi remaja kaum-kaum muda bahwa ternyata bukan orang tuanya aja yang diberkati, dia juga di masa-masa depannya. Itu kira-kira bagaimana Amang Pendeta? Silakan Amang Pendeta. Terima kasih pada kesempatan ini juga dari Zakaria pasal 8 ayat 23 ini memang menjadi khas. Di mana pengakuan dari semua bangsa, semua umat yang ada pada akhirnya mereka berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Itu berarti jalan keselamatan yang dari Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dan apa yang dilihat mereka itu adalah menjadi contoh yang baik. Dan mereka mau menyertai atau bersama-sama dengan mereka. Karena Allah yang dikenal orang Kristen itu benar-benar Allah yang hidup. Allah yang sungguh-sungguh tangguh dan yang mampu menyertai. Untuk itu bila tadi dalam pergumulan kita bersama, bagaimana remaja sekarang, bagaimana pemuda sekarang tentang harapannya untuk masa akan datang. Tentu ini menjadi pergumulan dari orang tua juga. Tetapi untuk meyakinkan itu saudara-saudara, tentu kita harus banyak belajar. Bagaimana kalau dikatakan di sini, pada waktu itu 10 orang, itu berarti banyak orang, banyak suku, banyak bangsa-bangsa yang akan percaya kepada Kristus. Yang kita yakini adalah simbol daripada kekuatan kita, yang kita yakini menjadi simbol pemberi harapan yang pasti dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai pemuda, malah belajar, malah tetap membaca, malah tetap kita melihat masa depan yang lebih baik daripada masa kini. Tentu perjuangan kita harus tetap dalam belajar. Perjuangan kita harus tetap berorientasi di dalam melunakkan hati Tuhan. Terima kasih Amang Pendeta. Tadi saya hampir ketinggalan di pengantar tadi Inang Amang. Amang Pendeta Silaban juga sudah sampaikan tadi salah satu isi nubuatan Zakaria ini adalah tentang keharapan tentang kehadiran mesianik juru selamat Amang. Itu sebabnya Amang Pendeta Silaban tadi langsung kepada Kristus yang datang sebagai juru selamat, dan itulah kehidupan iman kita yang realistas, yang hidup. Ternyata Tuhan kita tidak Tuhan yang diiluminasi, tetapi Tuhan yang hidup bersama dengan kita, Kristus tadi. Itu tadi yang disampaikan Amang Pendeta Silaban. Yang menarik tadi, kalaupun ada angka 10, itu bukan bilangannya 10, tetapi ada banyak, lebih dari 10, bahkan banyak bangsa yang akan datang untuk berduyun-duyun mencari Tuhan. Begitu kan Amang Pendeta? Iya. Oke, terima kasih Amang Pendeta. Ada lagi Amang Pendeta yang mau disampaikan dari Zakaria 8 ayat 20 sampai 23 ini? Silakan Amang. Ya mungkin boleh juga ditambahkan ada sedikit. Silakan Amang. Untuk melihat yang paling umum. Iya. Untuk melihat kitab Zakaria ini memang kitab yang visioner. Dan memang
saya menyinggung tadi bahwa kitab ini menjadi kitab apokaliptik, yaitu bagaimana melihat yang terselubung yang dinyatakan Tuhan di dalam penglihatan daripada Zakaria ini. Nah, bagaimana bangsa Israel berpengharapan kepada Tuhan di saat mereka tidak berdaya, di saat mereka tidak ada potensi, di saat mereka gusar, di saat mereka tidak ada tempat berdiam. Tetapi Tuhan membebaskan mereka dari Babel itu. Visioner daripada Zakaria ini tidak ada satu-satunya jalan adalah mendekat kepada Tuhan, yaitu membangun kembali bait suci, yang mana di dalam pembangunan itu adalah menjadi kehadiran Tuhan. Dan ternyata doa yang nyata oleh Zakaria ini pada tahun 518 dan 516 sebelum Masehi, bait suci itu juga ditahbiskan, dan itulah awal dalam sukacita, kemakmuran, kesejahteraan di tengah-tengah umat itu. Untuk itu membangun bait suci dan juga membangun rumah tangga kita di dalam persekutuan. Di rumah tangga bagi keluarga, ingatlah, itu merupakan melunakkan hati Tuhan, dan kita akan menerima, yaitu damai sejahtera dan di dalam kebenaran. Terima kasih. Terima kasih, Amang Pendeta. Saya pikir tadi yang tertinggal itu sedikit, ternyata penting juga Inang Amang serta saudara-saudari. Terima kasih, Amang Pendeta. Secara umum kita melihat tadi Zakaria sebagai nabi yang juga memiliki sifat yang visioner, bagaimana kehidupan orang Israel pada masa itu. Awal daripada kejayaannya adalah ketika bait suci, bait Allah ditahbiskan kembali. Nah, Amang Pendeta, topik minggu kita untuk minggu kelima setelah Trinitatis adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ini artinya itu tadi yang di ayat 23 tadi, ada bangsa lain yang datang ikut bersama bangsa Israel untuk mencari Tuhan. Ini Amang Pendeta, banyak Amang Pendeta naposo bulung kita ini, naposo bulung HKBP. Mereka pikir HKBP itu karena ada Bataknya, seolah-olah HKBP itu hanya untuk orang Batak. Padahal mungkin bisa Amang Pendeta terangkan lagi kepada pendengar, karena Zakaria 8 ayat 20-23 menjelaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang inklusif kepada semua bangsa dan umat. Begitu juga dengan gereja kita, Amang Pendeta ya. Jadi bukan hanya untuk Bataknya. Mungkin bisa diterangkan Amang Pendeta kepada pendengar kita. Silakan Amang Pendeta. Terima kasih ya, di dalam gubahan yang baik dan sangat menarik juga. Bagaimana relevan dan juga bagaimana kehadiran gereja kita HGBP di tengah-tengah dunia ini. Patut kita banggakan dan syukuri melalui Huria Kristen Batak Protestan ini memang dahulu dikenal orang menjadi gereja suku, dan mungkin dalam pengertian hanya Batak saja yang di sana. Tetapi bila kita melihat dan juga masuk ke dalamnya, sebenarnya itu adalah yang mungkin pada awalnya adalah bagian daripada gereja etnik yang waktu itu di Tapanuli sana, yang mungkin juga mendominasi dari waktu itu kaum Batak, dan kita syukurlah bahasa itu. Tetapi dalam perjalanan gereja itu, rupa-rupanya gereja HGBP tampil juga di dalam semua, dari bahasanya, dari semua ritus dan semua liturgi. Gereja HGBP adalah gereja yang inklusif. Untuk itu, ini gereja HGBP juga membuka di dalam ibadah bahasa Indonesia, ada ibadah alternatifnya, ada juga ibadah yang memungkinkan, ibadah-ibadah pantai yang memungkinkan di dalam perjalanan gereja, dan juga di dalam perjalanan daripada kebutuhan daripada remaja kita. HGBP sekarang udah tampil dengan bandnya. Contoh, di gereja HGBP Buruh dan Pemuda Marturia. Di sana udah tampil semua full band di sana. Pemuda boleh berkarya. Ada pemain drumnya, ada main gitarisnya, ada macam-macam, semua alat musik kita pakai di sana. Itu berarti pemuda itu bukan hanya saja di dalam komunitas orang Batak, melainkan mereka sudah diperkenalkan dengan gereja itu untuk mengenal bagaimana alat musik yang mungkin boleh dipakai oleh gereja.
Terima kasih. Terima kasih Amang Pendeta. Itulah HKBP yang wajahnya mungkin kita lihat sebagai gereja kesukuan, tetapi pada esensinya inklusivitas ataupun keterbukaan HKBP adalah untuk semua bangsa dan umat ya Amang Pendeta. Dan perlu diketahui, konfesi HKBP menyatakan yang menjadi jemaat HKBP bukan orang Batak, tetapi orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Amang Pendeta, karena Terima ini kasih. adalah topik minggu yang sangat menarik dan menyejukkan hati kita, keselamatan kepada bangsa-bangsa. Kita akan kepada sesi terakhir Amang Pendeta, yaitu pernyataan terakhir atau closing statement yang akan disampaikan Amang Pendeta, yang bisa merangkum Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai 23. Silakan Amang Pendeta closing statementnya. Iya. Terima kasih pada kesempatan ini kami melihat dari Zakaria pasal 8 ayat 20 hingga ayat 23 ini adalah merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupan orang percaya, di mana keselamatan bagi bangsa-bangsa itu berarti akan terjadi pertambahan yang luar biasa kepada jemaat akibat pertobatan daripada orang asing. Artinya dengan firman Tuhan pada minggu ini mengajak orang untuk bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan keselamatan bagi bangsa-bangsa itu berarti terbuka untuk semua menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan marilah kita beribadah pada tanggal 5 Juli 2026 di gereja kita masing-masing. Terima kasih Amang Pendeta. Seruan dan ajakan juga disampaikan oleh Amang Pendeta. Silaban itu artinya Inang Amang tidak cukup hanya mendengar podcast ini, tetapi juga mari kita juga haus akan firman Tuhan di gereja kita masing-masing. Begitu Amang Pendeta? Ya, Terima kasih Amang Pendeta. Kita akan mengakhiri podcast kita ini supaya lengkap dan sempurna Amang. Kami minta Amang Pendeta lah yang membawa kita di dalam doa. Oke, silakan Amang. segala puji dan syukur ya Bapa, pada kesempatan yang baik ini kami menerima firman Tuhan, dan Tuhan mau mengajak kami untuk mempercayai Tuhan menjadi keselamatan kami dan juga keselamatan bagi umat manusia. Kami berdoa kepadamu Tuhan buat semua gereja, kiranya Engkau memelihara, kiranya Engkau Tuhan memberikan sukacita, dan para pelayan Tuhan, pendeta, majelis, diakones, bilpro, guru huria, dan semuanya Tuhan, mereka Engkau berikan sukacita, agar di dalam pelayanan penyampaian firman Tuhan, mereka juga di dalam keceriaan oleh karena kekuatan yang oleh-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami, kiranya Engkau Tuhan memberkati pemerintah kami di dalam pergumulan mereka. Tuhan telah memilih mereka menjadi pemimpin kami. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi mereka untuk mencanangkan dalam kehidupan, di dalam sukacita dan juga kemaslahatan bagi semua umat yang ada di Indonesia ini. Bapak di surga, kami juga berdoa buat gerejamu yang mungkin ada bergumul di Kefri ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong mereka dalam pergumulan mereka, dan juga di dalam program gerejamu Tuhan. Engkaulah mendahului segala majelis dan juga beserta dengan jemaat agar program itu berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa buat Amang Preses Pendeta Henry Banuarea di Kepulauan Riau ini Tuhan. Kiranya Engkaulah memberikan sukacita dan kesehatan panjang umur untuk memimpin distrik 20 Kepulauan Riau ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga bagi semuanya pelayan-pelayan kami, dan juga secara khusus buat gereja HGB Tembesi, paduan suara ibu-ibu yang sedang wisata rohani pada hari yang lewat Tuhan. Betapa pilunya hati kami ketika terjadi nas yang terjadi itu Tuhan. Tapi kami berdoa kepada Tuhan, Engkaulah menolong mereka, Engkaulah menguatkan mereka Tuhan. Kiranya Engkau mengeluarkan tangan-Mu yang panjang itu untuk mencukupkan jasmani dan penghiburan kepada mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang dalam pemulihan sekarang, kiranya Engkau memberikan kepintaran buat tim medis dokter, agar segala obat dan
segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan, lekas sembuh, dan Engkau memulihkan mereka. Bapa di surga, ampun segala dosa kekurangan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bergumul dengan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mempertemukan kami, dan Engkaulah Tuhan juga menyertai kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta. Sebelum kita tutup, boleh diminum dulu air minumnya, Mang. Sepertinya sudah panjang sesi kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pertemuan kita untuk minggu kelima setelah Trinitatis. Terima kasih Amang Pendeta. Terima Kiranya kasih juga. ketika kembali ke tempat pelayanan penuh dengan sukacita dan sehat bersama dengan keluarga dan seluruh pelayan yang ada di HKBP Marturia, Tuhanlah yang memberkati Amang Pendeta dan seluruh pelayannya. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudari, demikianlah pertemuan kita dalam podcast Evangelium untuk minggu kelima setelah Trinitatis. Teriring salam dan doa dari seluruh pelayan full timer yang ada di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Horas.